ya inilah apa namanya, tentunya kita udah sangat menanti-nanti, udah sangat merindukan pertandingan timnas, apalagi di bawah arahan pelatih baru, nahkoda baru yang akan membawa timnas. Ya mudah-mudahan harapannya kita bisa merengsek poinnya, peringkatnya. Karena saya sempat baca berita target Pak Erik adalah lolos secara langsung gitu tanpa lewat playoff. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, bukan sesuatu yang mustahil karena margin point saat ini masih tipis ya. Semua tim kecuali Jepang masih bisa ada kemungkinan untuk bergeser posisinya gitu. Jadi ya tinggal kita kencangkan doa. Namun apapun hasilnya jangan sampai kita menghujat timnas. Tetap kita berikan dukungan yang positif atas perjuangan timnas. Karena apapun hasilnya nanti tentu mereka yang pasti sudah berjuang mati-matian di lapangan nanti gitu. Ya mudah-mudahan kalau memang bisa memungkinkan, syukur-syukur mereka sudah bisa masuk pemilihan 23 pemain yang akan dipanggil ya, karena memang tenggat waktunya cukup mepet gitu ya, karena mereka baru aja menjalankan proses naturalisasi. Tentunya tentunya ada regulasi dari FIFA untuk pendaftaran pemain, tapi mudah-mudahan masih ada waktu karena kita sempat berkaca dari kasus Martin Paes sebelum Arab Saudi, yang mana proses naturalisasi terbilang mepet, tapi yang mengejutkan begitu lawan Arab Saudi di match pertama Martin Paes bisa bermain untuk timnas. Ya mudah-mudahan nanti dengan tambahan 3 pemain ada kalau nggak salah ada Emil Audero, ada bek kanan timnas sama satu lagi saya lupa ya. Mudah-mudahan bisa menambah amunisi yang nanti akan memperkuat Garuda yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia. Bang, terkait wasit gimana nih Bang? Kemarin kan sempat kesel nih. Sekarang kan di Indonesia mainnya nih. Wasit yang kemarin Indonesia dan Bahrain di kandang. Kalau saya sih fokusnya untuk sementara melihat pertandingan lawan Australia di Australia dulu ya, karena ini cukup menentukan. Ini bisa dibilang partai hidup mati kita, penentuan kita ya. Kalau aja kita minimal imbang, tentunya ini bisa menjadi kans yang besar bagi kita untuk bisa melenggang langsung ke Piala Dunia. Syukur-syukur alhamdulillah kita bisa mencuri 3 poin di sana, yang mana itu artinya semakin memperbesar harapan kita untuk melaju ke Piala Dunia secara langsung gitu. Apalagi yang terbaru yang saya baca beritanya banyak pemain Australia, pemain intinya yang berhalangan tampil sepertinya dikarenakan cedera gitu. Yakin apa dengan pelatih Patrick? Yang pasti kita nggak pernah tahu yang terjadi. Kita belum ada partai uji coba. Tentunya ini adalah tugas yang sangat berat ya, karena ini untuk pertama kalinya Patrick Kluivert dan Erik Pastor ya, dan Pastor ya, Pastor ya dan Dani Lanzat ya untuk memimpin Garuda kita. PR besar karena memang persiapan sangat minim sekali. Kita tidak ada partai persahabatan, tidak ada partai uji coba apapun. Nah, PR utama adalah bagaimana kita bisa membangun chemistry antar pemain, karena ada beberapa pemain yang memang belum sering main bareng juga, kayak ada oleh Romeni ya yang udah dinaturalisasi dari sekitar tahun lalu, tapi baru bisa di match ini main ya gitu. Tentu akan ada akan ada tugas berat lah dari PT Kluivert dan tim untuk bagaimana bisa meracik sehingga permainan nanti bisa kolektif. Dan syukur-syukur kemarin juga sempat Kevin Dix cedera ya saat Copenhagen berhadapan dengan Chelsea. Yang mana kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Kevin Dix bisa segera sembuh, segera pulih agar bisa memperkuat timnas kita nanti melawan Australia. Tapi kalau nanti taktik total football cocok dengan kita nanti. Saya rasa kita perlu realistis ya teman-teman. Bagaimanapun materi pemain kita adalah bukan materi yang bisa dibilang kelas A ya di Asia ya. Jadi saya rasa
apapun itu, mau strategi gegenpressing, strategi total football atau ultra attacking, ultra defensif atau apapun itu, atau permainan pragmatis, yang terpenting adalah permainan yang menghasilkan 3 poin. Itu paling penting karena kita perlu berkaca diri juga ya. Skuad kita bukan skuad tier A yang bermain di Liga Eropa. Jadi ya tidak muluk-muluk, kita tidak bisa berekspektasi kita bisa harus bermain menyerang karena lawan kita adalah Australia, langganan Piala Dunia. Bagaimanapun meskipun mereka sepertinya akan kehilangan beberapa pemain inti, tapi Australia adalah tetap Australia. Mereka adalah tetap tim besar Asia yang mana tentunya akan menyulitkan kita apalagi bermain di kandang Australia. Jadi kita, menurut saya, tidak muluk-muluk lah, tidak harus kita meraih kemenangan dengan cara yang indah, dengan cara harus menyerang. Karena yang namanya sepak bola ada strategi-strategi khusus gitu. Kayak kemarin kita bisa lihat ya, kemarin ada pertandingan Liverpool PSG. PSG menyerang terus hampir 90 menit Liverpool digempur habis-habisan, tapi pada akhirnya Liverpool yang bisa mencuri poin. Itulah sepak bola. Jadi strategi atau permainan gameplay tidak harus melulu soal penyerangan, soal nyerang, soal attacking football, tapi sepak bola adalah bagaimana caranya bisa mencari celah kesalahan lawan hingga kita mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Ya kita lagi pelan-pelan dia belajar untuk belajar agama dari mulai sahur, sholat dan sebagainya. Tentu secara bertahap ya. Pendidikan agama itu sangat penting sekali diajarkan sejak kecil karena agama adalah pondasi bagi kehidupan dia kelak nantinya. Namun kita tidak bisa memaksakan. Kita kasih secara bertahap ya, bagaimana kita kasih tahu apa sih puasa itu, bagaimanakah puasa itu, apa yang harus dilakukan ketika berpuasa, hal-hal seperti itu yang kita tanamkan sejak kecil gitu. Dan dia sedikit banyak sudah mulai mengerti kayak, oh ternyata puasa itu adalah kita nggak boleh makan ya bun, nggak boleh minum ya bun gitu. Tapi ada keluhan nggak sih kalau di puasa? Tapi sudah puasa setengah hari atau apa? Sebetulnya bukan puasa ya, karena dia juga tidak ada niat puasa. Cuma kadang-kadang dia tahu bahwa oh bunda papa bunda ini nggak makan siang nih. Oh ternyata puasa itu kita nggak boleh makan ya gitu. Jadi dia mulai mengerti gitu kurang lebih. Jadi ya ada momen-momen di mana dia sering nyeletuk lah kayak abang makan dulu ya pak, abang makan dulu ya bun, abang udahan puasanya gitu. Hilang ya? Iya gitu. Mungkin lancar puasa tahun ini. Ya insya Allah doain aja meskipun di tengah-tengah kesibukan syuting sebisa mungkin sebisa mungkin menjaga puasanya bisa tetap utuh. Audio Jungle.